Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar Wahyu Hidayatullah. Saya merupakan siswa dari SMK Telkom Prokerto dan di sini saya dari kelas 11 PPLG 1 absen 16. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas mapel PBT atau pemrograman berbasis teks, yang dimana ditugaskan untuk membuat sebuah tutorial video dengan tema yang saya ambil, yaitu pembuatan CRUD siswa. Jadi langsung saja ya kita ke videonya guys. Enjoy. Oke teman-teman, ayo kita mulai membuat aplikasi CRUD simple ya teman-teman. Jadi pertama aplikasi yang perlu kalian siapkan yaitu aplikasi Visual Studio yang warna ungu ini. Kalian bisa installnya di Chrome atau di Google dengan melihat tutorial yang lainnya teman-teman. Dan di sini kalian kalau ingin membuat project baru, kalian ke bagian sini yang create a new project dan pilih yang Windows Form, atau kalian bisa ketik sini Windows Form yang app ya teman-teman, yang C# bukan yang Visual Basic. Nah di sini kalian berikan nama project namanya, karena di sini kita semua akan membuat CRUD, jadi mungkin saya akan memberikan namanya CRUD siswa kayak gitu. Oke, next, create project. Ini loadingnya agak lama, jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Nanti ada satu aplikasi lagi yang akan kita gunakan untuk database-nya, yaitu SQL Server. Jadi buat kalian yang belum install SQL Server, kalian bisa installnya terlebih dahulu dan melihat tutorial di YouTube bagaimana cara menginstal SQL Server. Kalau sudah, kalian boleh lanjut ke video saya. Oke. Jadi di sini merupakan tampilan form. Di tampilan ini kalian bisa mendesain sesuka kalian dengan menggunakan toolbox. Jadi pertama yang di sini saya akan menambahkan label. Label ini kurang lebihnya seperti teks ya teman-teman. Untuk kalian styling, untuk mengganti namanya, kalian bisa klik kanan lalu pencet properties. Nah, di sini jika kalian ingin mengganti teksnya bukan label 1, kalian cari ke bagian properties, terus ke bagian teks. Misal saya akan memberikan judul dari aplikasi ini CRUD siswa, seperti itu. Nah, ini kan teksnya kecilan ya teman-teman. Kalau kalian mau edit font stylenya, font size-nya, font weight-nya, kalian bisa ke bagian font, terus pencet bagian sininya, terus ada titik 3 ini buat detail. Nah, kalian pencet aja. Nah, di sini kalian banyak banget pilihan font style ya. Tapi sini aku bawa pakai Sego UI aja dengan fontnya bold, font weight-nya, dan font size-nya 16 pixel saja. Nah, seperti ini. Lalu kita membutuhkan sebuah text box atau input box. Text box. Text box. Nah, text box ini berfungsi untuk menginputkan sesuatu ya teman-teman. Lalu kita berikan judul di atasnya. Di atas text box ini menggunakan label juga. Misal di sini kita akan membuat 3 inputan text box. Yang pertama itu untuk ID siswa, yang kedua itu untuk nama siswa, dan yang terakhir itu untuk usia siswa. Nah, mungkin di sini labelnya saya akan ganti dengan ID. Ini terlalu panjang, segini saja cukup. Di sini. Nah, oke. ID sudah. Selanjutnya kita copy aja, kita blok dua-duanya ini, kita copy ke bawah. Nah, copy 2 kali. Nah, yang di sini untuk nama siswa, dan yang terakhir usia siswa. Kalian bebas ingin menambahkan berapapun, misal kalian ingin menambahkan alamat siswa, kelas siswa, NIS siswa, itu bebas. Cuma di sini saya hanya menyontohkan 3 ya teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Ini saya tambahkan siswa saja. Selanjutnya kita membutuhkan button untuk pengoperasian aplikasi kita ini. Di sini kita akan membuat total
Hmm, 5 button. Sebentar, yang pertama itu button untuk create. Kita copy lagi, copy paste buttonnya. Sebentar loading. Nah, create. Lalu button untuk update. Lalu button untuk delete. Ini kita telah pasang di tengah ya. Lalu button untuk delete. Nah, button untuk search. Search ini berfungsi untuk mencari data yang ada di data grid view nanti. Button search. Dan yang terakhir ini adalah button clear untuk mengclear data-data yang ada di sini input ketika kalian sudah selesai menginputkan sebuah inputan. Clear. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah data grid view untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Kita perbesar ya teman-teman. Nah, di sini desainnya kita tidak terlalu bagus ya, karena sini saya hanya memberikan tutorial ya yang simple. Jadi mohon dia maklumin kalau desainnya terlalu biasa. Jadi pengoperasian pertama yang akan kita lakukan itu bagian create. Oh ya teman-teman, tapi sebelum itu kita berikan nama pada setiap elemennya ya, supaya kita gampang ketika memanggilnya. Di sini berarti ID siswa, name-nya itu textbox 1, nama siswa, name-nya textbox 2, usia siswa, name-nya textbox 3. Nah, di button ini kita akan ganti name-nya supaya gampang. Mungkin kita menggunakan seperti ini aja, btn create untuk button create, btn update untuk button update, btn delete untuk button delete, btn search untuk button search, dan yang terakhir btn clear untuk button clear. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita akan mengoperasikan ke button create terlebih dahulu. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita akan membuat package untuk memanggil si SQL Server tersebut ya. Di sini coba kita pencet sistem. Nah, di sini nih kita mungkin copy paste saja ya. Copy. Terus di bagian yang space ini kita enter dulu. Nah, di line pertama ini kita taruh di sini. Tapi bagian globalnya ini kita hapus aja. Sebenarnya ada shortcutnya, tapi saya lupa, jadi maaf ya teman-teman, kita satu-satu aja. Ada shortcutnya, cuma saya lupa teman-teman. Nah, di sini di Visual Studio saya langsung ke setting global, cuma nanti bagian pemanggilan SQL servernya nggak bisa, kata main using depannya using. Yang di atas ini using system ini termasuk apa? Ini itu package library dari si Sharp-nya, supaya kita bisa menggunakan kayak yang tadi toolbox yang bagian form. Using Nah, yang terakhir kita tambahkan using system data SQL client. Nah, ini untuk database-nya. Nah, tapi sepertinya kalau kalian yang baru install Visual Studio itu nanti saat kalian memanggil SQL connection pasti akan error atau tidak terbaca. Nah, itu mengapa? Karena kalian belum menginstal SQL new page-nya ya. Cara menginstalnya itu cukup mudah. Kalian kalau mau menggunakan SQL Server, kalian install terlebih dahulu. Kalian ke menu view, lalu ke Solution Explorer. Nah, di sini di bagian judul project kalian
kalian klik kanan, terus bagian manage NuGet. Terus ke bagian browse. Kalian cari sistem data SQL client. Nah, ini untuk menginstal package yang tadi saya panggil. Sebentar, teman-teman loading. Mungkin sambil menunggu loading. Nah, jangan tunggu sini aja. Bentar, mungkin aku tulis dulu ya, teman-teman. SQL connection sama dengan new SQL connection. Nah, ini di sini saya error karena saya membuat project baru yang dimana si SQL sistem data ini harus diinstal ulang lagi di start project yang baru gitu. Makanya di sini saya install dulu, dan teman-teman yang mengikuti video ini juga menginstalnya ya, teman-teman. Nah, di sini wifi saya sangat lemot. Apa ya, teman-teman? Sambil menunggu, mungkin kita buat ini aja ya guys, buat database-nya dulu sambil kita menunggu si ini muncul sistem data SQL-nya. Buat kalian yang sudah install SQL Server, kalian buka ya SQL Server kalian, manajemen studionya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya dan servernya saya sendiri, dan saya cukup mengkoneksinya. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Di folder database ini kalian klik kanan, lalu new database. Sebentar ya teman-teman, loading. Nah, di sini kalian menuliskan judul database kalian. Mungkin di sini karena temanya CRUD, ya udah saya buat database CRUD kayak gini ada DB CRUD database create read update delete. Oke. Aduh, kenapa nih? Create file database Microsoft SQL Server. Coba ganti nama lain. Database. Nah, oh tadi penambahannya mungkin teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya guys. Tadi saya menggantinya database-nya dengan nama CRUD database. Oke, kalian plus ya. Terus ke bagian tables, kalian klik kanan, terus new table. Di sini. Nah, di sini kalian buat tabel dengan kolom-kolomnya. Yang pertama kalian membutuhkan kolom ID, dan kalian beli tipe datanya itu integer ya buat ID. Sebentar guys, agak ngeframe. SQL Server. Nah, di sini kalian kasih tipe datanya integer.
Lalu jangan lupa kalian klik bagian sini, terus klik kanan, set dia sebagai primary key nih. Nah, terus kalian membutuhkan lagi untuk nama siswa, dan kalian beli tipe data varchar. Yang terakhir kalian membutuhkan usia siswa. Nah, siswa ini kali kita buat menggunakan float aja, biar nanti kita convert ke double. Jangan lupa Ctrl S untuk nge-save, dan kalian kasih nama tabelnya. Mungkin di sini saya akan kasih nama tabel siswa. Pakai underscore deh, biar nggak bingung, siswa. Oke, coba kita refresh. Apakah sudah muncul tabelnya? Nah, sudah muncul ya teman-teman tabelnya. Oke, coba kita ke Visual Studio kita lagi. Nah, di sini sudah muncul nih sistem SQL datanya. Dan kalian pencet yang paling atas ini ya teman-teman. Lalu kalian pencet install. Dan di sini ada versi-versinya, cuma kalian pakai yang Let's Tables aja ya, pakai yang terbaru gitu. Install aja, dan di sini kalian nunggu. Oke, I accept. Nah, oke. Mungkin kalau kalian yang baru download awal mungkin ada loading gitu, menginstal, tapi karena sebelumnya saya sudah menginstal, jadi mungkin tidak terlalu lama prosesnya. Oke. Nah, di sini sudah tidak error teman-teman, sudah terpanggil nih, udah warna hijau. Kalau kalian masih warna putih, berarti si Nugget ininya, data SQL-nya belum terinstall teman-teman. Oke. Tadi sudah ya, berarti kita ke bagian buat nyambungin database-nya ke bagian server explorer. Terus kita mungkin nambahin ya teman-teman sini ke database kita. Enggak, sorry, bukan di sini. Gini aja. Kalian ke sini ada connection. Nah, di sini ada connection. Kalian server name-nya itu di bagian sini teman-teman. Oh ya, di bagian sini kalian klik kanan terus properties. Nah, di sini tuh ada bagian name-nya nih, name-nya kalian copy. Name-nya kalian copy, kalian letakkan ke server name-nya. Nah, nanti di sini akan menyala si select untuk database-nya. Nah, kalian pilih database yang sudah kalian buat. Di sini tadi saya membuat sebuah database root database. Oke. Nah, di sini sudah terkoneksi ya database kita teman-teman. Tabelnya tadi juga udah ada tabel siswa yang berisi ID, nama, dan usia siswa. Oke, langsung saja kita akan membuat logic buat menjalankan si button create terlebih dahulu. Nah, di dalam sini kita berikan sebuah koneksi string ya. Kalian mungkin di bagian sini kalian klik kanan terus ke properties. Nah, di sini ada tulisan connection string. Nah, bagian sininya kalian Ctrl A, Ctrl C, lalu kalian pastekan di sini. Nah, supaya dia terkoneksi. Lalu kalian membuat sebuah SQL command. Kita buat variabelnya cmd new SQL command. Nah, untuk perintah masukkan data itu kalian menggunakan insert into nama tabelnya. Nama tabelnya tuh ini ya. Masukkan data tersebut ke tabel siswa. Dengan values. Values ini cuma buat menamain tabel namain variabel dong ya teman-teman. Values tadi kan si kolomnya kita ada 3 ya teman-teman. Coba kita ke ini dulu aja. Lihat desainnya. Nah, di sini kan kolomnya kita ada 3 kan, kolom ID, kolom nama, kolom siswa. Berarti kita membuat variabel untuk ID, variabel untuk nama, variabel untuk usia. Lalu kita jangan lupa panggil variabel koneksinya. Nah, con. Dan jangan lupa titik koma. Sebenarnya yang di sini, yang di dalam values ini kalian bebas memberikan namanya. Tidak harus ID, nama, usia, mungkin pakai bahasa Inggris juga bisa. Karena ini cuma penamaan variabel. Nah, selanjutnya kalian membuat parameters untuk tersambung ke si text box tadi, si input box. Menggunakan seperti ini kodenya, cmd.parameters
add with value, add with value, dan kalian panggil si ininya, valuesnya yang tadi untuk variable yang si ID terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita berikan tipe, kita convert ke int parse karena tadi tipe data yang kita pilih saat membuat si kolom ID itu kan si int kan, berarti kita convertnya ke int. Lalu kita sesuaikan ke textbox 1.text. Mengapa memilih textbox 1? Karena ya di desain sini, sebentar teman-teman. Nah, bagian sini kan ID siswa. Si ID siswa ini mendapatkan textbox yang dengan name textbox 1. Otomatis kita menggunakan yang ini. Tidak mungkin menggunakan textbox 2, nanti tabrakan gitu. Makanya kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita mungkin Ctrl D aja ya buat copy biar cepat. Lalu di sini ganti ke nama. Di sini kita ganti ke usia. Kita panggil yang sesuai di sini ya teman-teman. Terus yang di sini karena nama tipe datanya varchar, kita tidak perlu convert ke integer. Nah, tadi si float, si usia bertipe data float kan teman-teman. Mungkin kita convertnya ke double aja. Nah, biar bebas nanti. Penulisannya tidak harus huruf doang, teks doang, kalian bisa semuanya kalian inputkan. Nah, di sini untuk nama ini di textbox 2, untuk usia di textbox 3. Oke, next selanjutnya kalian, oh ya saya lupa, di bagian sini kalian buat sebuah koneksi untuk membukanya. Jangan di sini, di bawahnya sini. Kalian buka koneksi ya, open supaya nanti database-nya bisa terpanggil. Nah, lalu kalian baca menggunakan cmd execute non query dan kalian tutup convert close. Setelah di open kalian tutup di bagian bawah ya teman-teman. Sorry, bukan seperti ini yang di sini dihapus saja. Nah, lalu kita berikan message box bahwa inputan berhasil diinput. Message box.show berhasil menambahkan data. Mungkin kita akan biar kalian tambahin message box.icon. Apa ya message icon? Saya lupa sebentar teman-teman. Message icon. Mungkin tidak usah lah teman-teman ya. Ini hanya untuk desain. Kita langsung ke notifikasi sajanya. Nah, message box.show. Saya lupa teman-teman. Message box.show. Sorry teman-teman, ini insert. Nah, show. Message box.show. Nah, di sini untuk notifikasi modals. Coba kita run ya teman-teman. Kita demo apakah bisa. Untuk menambahkan data. Sorry saya batuk teman-teman. Nah, coba ya. Kita beri ID siswanya 1, terus nama saya sendiri Tegar, usia saya 16. Create. Nah, berhasil menambahkan data. Oke, berhasil ya yang bagian insert. Ke database coba sini ke
Tadi si button insertnya udah berhasil ya teman-teman. Di sini coba kita untuk melihat datanya apakah masuk. Tapi di sini masih loading. Gimana ya teman-teman? Untuk mempersingkat waktu mungkin kita ini ya sambil ngerjain yang diupdate. Tapi ya udah. Ya udah kita kerjain ya. Create udah selesai, kita ke update. Kalian pencet bagian update-nya. Nah, di sini sebenarnya tidak beda jauh codingannya dengan si button create ini. Jadi mungkin kita copy aja ya teman-teman untuk mempersingkat. Perbedaannya itu ada di bagian si comment, SQL comment-nya di bagian sininya. Nah, di sini itu bukan insert lagi tapi update sesuai namanya. Update nama tabelnya, tabel siswa. Terus kita set bahwa si nama siswa kita tidak main ID ya di sini. Kita menggunakan nama dan usia saja. Si nama siswa ini, si kolom siswa ini ya, nama siswa itu sama dengan variabel nama. Oke. Dan untuk si usia siswa kita sama dengan ini yaitu variabel usia. Nah, ini ya usia ya teman-teman. Oke. Selanjutnya seperti itu aja sih, seperti apa perbedaannya. Mungkin bagian sini ya kita ganti kata-katanya. Berhasil mengupdate data. Oke, coba ya teman-teman. Jadi ID ku 1, mungkin ku ganti tadi namanya aku kan Tegar, mungkin sekarang ku ganti jadi Arik. Tadi usianya 16, sekarang ku ganti 12. Coba update. Sering berhasil mengupdate data. Oke, berhasil ya teman-teman. Apakah di sini sudah muncul? Oh, udah muncul. Di bagian mananya ya teman-teman buat munculkannya? Saya sedikit lupa. Ada updatean baru. Oh, mungkin nanti aja lah ya hasilnya di akhiran kita menggunakan data grid view untuk memunculkan hasilnya. Oke, karena sudah jadi sekarang kita ke button delete selanjutnya. Oke, button delete sebenarnya juga sama codingannya, berbeda di bagian komennya. Jadi kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita copy. Lalu di bagian sini kita hapus karena di sini kita hanya menggunakan ID ya, bermain ID untuk menghapus data-datanya. Kayak seperti misal jika kalian menginputkan ID 1 terus kalian memencet di sini aja. Jika kalian menginputkan ID 1 di bagian sini lalu kalian pencet delete, berarti si data-data yang memiliki ID 1 itu akan terhapus. Atau ID 2 kalian inputin di sini terus kalian delete, berarti ID 2 yang terhapus gitu. Oke, bagaimana logiknya untuk membuat seperti itu? Seperti ini logiknya. Kita di sini hapus aja ya teman-teman. Tapi petik 2-nya jangan kalian hapus. Di sini menggunakan delete. Si nama tabelnya tabel siswa. Di mana where si ID sama dengan variabel ID. Variable ID. Seperti ini ya teman-teman. Coba kita ganti di sini berhasil menghapus data. Coba kita jalankan. Tadi datanya hanya ada 1 ya, berarti kita bisa menyebutnya ID 1. Lihat, berhasil menghapus data. Oke, berhasil teman-teman. Terus selanjutnya kita akan ke bagian button search ya, kurang lebih ya teman-teman. Si search ini untuk menampilkan data grid view yang ada di sini nanti. Oke, sebelum itu kita buat logiknya aja dulu ya teman-teman. Di sini mungkin kita menggunakan yang ada di sini ya. Nah, di sini. Sisanya tidak. Di sini logiknya itu menggunakan select, bukan delete lagi tapi select.
pilih semua from dari tabel siswa, lalu kita panggil SQL data adapter. Di sini tuh logic untuk menampilkan si data grid view ya teman-teman, seperti SQL data adapter. Terus dulu saya berikan di parametersnya kita tambahkan CMD ya teman-teman, variabel CMD nanti yang ada di sini kita panggil di parameter si adapter. Lalu data tabelnya biar nanti muncul datanya di si grid view-nya, data tabel. Aduh maaf teman-teman, data tabel. Nah tadi tabel nah tabel data table, variabelnya dt aja, new data table. Oke, da.fill dan parametersnya itu data tabel. Nah, lalu di sini data grid view-nya kita inspect namanya ya. Name-nya itu data grid view 1 ya, si ini. Berarti kita cara memunculkan data-datanya itu yang pertama kita manggil namanya ya, nama si data grid view tadi. Data grid view 1 dot data source sama dengan si dt ini, data tabelnya, biar nanti muncul di bagian tabel nav-nya. Data grid view, data source ini akan mengisikan si isi-isinya dari kolom itu. Atribut apa ya kalau nggak salah teman-teman, yang di kolom-kolom itu, yang di dalam kolom data-datanya kayak nama saya, usia saya gitu. Coba kita run ya teman-teman, apakah muncul data-datanya. Sebentar dulu teman-teman. Wait and search. Oh iya, saya lupa menambahkan untuk ID-nya supaya nanti kita bermain dengan ID. ID sama dengan variabel ID. Oke. Dan jangan lupa menambahkan komen CMD parameters add with value. ID integer parser convert text box 1 text. Oke, teman-teman, sepertinya project yang akan kita buat bentar lagi selesai teman-teman. Ini tinggal mendemokannya saja. Oke, ID siswa. Mungkin kita akan menambahkan ID 1, nama Tegar, usiaku 16, create. Coba kita search ya teman-teman untuk lihat. Ada sedikit kesalahan teman-teman di bagian sama dengan incorrect syntax. Saya lupa where. Nah, oh iya teman-teman, kita lupa menjalankan satu button lagi yang di bagian clear. Clear ini cukup mudah ya teman-teman, logiknya cuma untuk menghapus si input-inputan yang ada di sini. Logiknya itu seperti ini. Berarti kan kita punya input kan 3, berarti text box 1 clear. Nah, supaya nanti setelah kita inputkan terus kita mencet button clear, semua data yang ada di text box ini hilang. Kita akan diajar textbook 2, textbook 3. Oke, kita run. Semoga jadi ya teman-teman. Gimana teman-teman, apakah asik mengikutinya? Kita coba ya, tambah 1, 2 deh. Tadi 1 belum tambah ya, gara-gara error. 2. Terus mungkin Arik, nama temanku. Dia umurnya 17. Create. Oke,
Kita clear dulu. Nah, itu fungsinya kurang lebih. Masih error. Input string was not in a correct format. Kenapa ini teman-teman? Sebentar, kita akan solving bareng-bareng. Coba kita pencet search. Masih error teman-teman. Input string select from table siswa. Ya benar, tabel siswa. Yang dimana where ID sama dengan ID. Ya, film. String kita menggunakan variabel ID kan teman-teman. Sebentar teman-teman, dia mengatakan bahwa kita menggunakan string. GMD SQL comment GMD SQL connection benar select ya, menggunakan select teman-teman. Kita search data create field data search ID tidak input string was not. Saya sudah convertnya ke integer deh, perasaan. Correct format. Coba kita di sini komen dulu ya. Sekarang kembali teman-teman. Oke, coba kita inputkan dulu. 3 tadi udah ya. 3 Sahila 17 16 dan kita create. Oke, search. Nah, oke, tadi berarti kita tidak perlu menggunakan si ID tadi ya teman-teman untuk menampilkannya. Nah, di sini datanya sudah tertampilkan ya teman-teman. Oke, kita coba button-buttonnya ya teman-teman. Misal kita menginputkan ID 3 nih, kita mau menghapus si 3. Berarti kita coba mencet delete. Berhasil mendelete. Coba kita search lagi, hilang. Gitu cara mendelete-nya teman-teman. Kita hanya perlu menginputkan ID siswa. Oke. Terus untuk update, misal dan 1, kita mau update Tegar nih, Tegar jadi si Wahyu dan usianya misal 22, update. Oke, search. Nah, dia akan diganti teman-teman. Clear. Oke teman-teman,
project yang kita buat sudah selesai. Wah, gimana teman-teman? Apakah seru mengikuti untuk membuat project CRUD ini? Ya seru dong pastinya. Semoga kalian tertarik dengan bahasa pemrograman C# ya. Mungkin di sini saja tutorial yang bisa saya buat. Apabila ada kendala atau salah kata dalam penyampaiannya atau kurang, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.